Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena malam hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Bed. Kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan di atas pembaringan kita sebelum kita tertidur, karena saya percaya betul saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Dia tetap Bapa yang baik, Dia tetap Allah yang memelihara kita, sehingga ketika kita membuka mata maupun kembali kita akan menutup mata di malam hari, kita rindu untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Bed ini saya ajak juga setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini. Dan bagi umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung, ya kan, baru tahu akan adanya program Bible and Bed ini, saudara bisa klik tombol subscribe. Juga ada gambar lonceng di atas sana, saudara bisa klik, karena dengan mengklik gambar atau logo lonceng tersebut, saudara bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi setiap kali ada renungan-renungan yang saya bagikan melalui program di YouTube channel Bible and Bed ini ya. Bantu bagikan sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh menerima berkat Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, dan terus berpengharapan dalam hari-hari hidupnya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang pelihara hidup kami. Tuhan sertai langkah kami, Tuhan topang kami sepanjang hari ini. Dari pagi sampai dengan malam hari ini kami sungguh melihat pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak badai, ada begitu banyak masalah, tapi kami boleh ada di malam hari ini. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Kami sanggup melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali pemazmur di atas pembaringannya, dia mengatakan seperti ini dalam Mazmur 63 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apabila aku ingat kepadamu, pemazmur bilang, apabila aku ingat kepada Tuhan di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa sampai di atas tempat tidur dia pun dia tetap mengingat Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa dimanapun tempat, dimanapun Tuhan hari-hari ini tempatkan kita, ingatlah bahwa yang perlu kita ingat adalah kebaikannya Tuhan. Pemazmur bilang, sungguh aku mengingat kepadamu, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jadi yang dirindukan oleh pemazmur adalah setiap saat. Sama-sama bilang sama saya, setiap saat. Baik ketika kita bangun pagi, ketika kita beraktivitas, bahkan ketika kita ada dalam rumah kita akan beristirahat, bahkan kata pemazmur sampai di tempat tidurku, di pembaringanku, aku ingat kepadamu. Saya berdoa sehingga melalui program Bible and Bed, umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui channel YouTube ini, kiranya selalu mengingat kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ya, apapun situasimu, ingat saya masih punya Tuhan. Engkau dihianati, ingat saya masih punya Tuhan. Engkau dikecewakan, ingat saya masih punya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, ingat saya masih punya Tuhan. Karena ketika kita mengingat kepada Tuhan, kita bisa melewatinya dengan tenang. Saudara,
Kita bisa melewatinya dengan tenang. Betul ada badai, betul ada masalah, betul ada tekanan hidup. Tapi ketika kita ingat, saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya punya Tuhan, saya percaya saya akan cakap menanggung segala perkara. Saya punya Tuhan, saya pasti akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan bisa lewatinya. Sekalipun masalah itu tetap ada, tantangan, badai, musibah, pergumulan itu tetap ada, tetapi kita bisa melewatinya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya bisa melewatinya. Karena yang saya ingat adalah terus kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini sebelum kita beristirahat saudara, yuk. Bahkan di tempat tidur kita, di pembaringan kita, biarlah kita ingat terus Tuhan. Stop ingat-ingat kesalahan orang. Bahkan ketika orang mau tidur pun ada yang masih ingat-ingat kesalahan suaminya, kesalahan istrinya, kesalahan mertuanya, menantunya. Saya mau pastikan tidurmu tidak nyenyak. Tidak nyenyak, kenapa? Karena yang terakhir engkau ingat sebelum kau menutup mata adalah kesalahan-kesalahan orang. Sehingga hatimu tidak ada damai sejahtera, yang ada penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan. Tidurmu kurang enak, saudara. Benar. Itu sebabnya kenapa pemazmur yang dia ingat ketika di tempat pembaringannya, dia ingat kebaikan Tuhan. Dampaknya di ayat yang ke-8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Gak ada pengeluhan, gak ada persungutan, karena yang diingat adalah kebaikan Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan yang malam hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible Band ini. Ayo, ingatlah Tuhan dalam hidupmu. Stop ingat-ingat kesalahan orang lain dalam hidup kita. Stop ingat-ingat segala orang-orang yang mungkin bisa membuat kita kecewa, luka, kepahitan. Jangan diingat. Ada Tuhan kok. Biar Tuhan tuh adil saudara. Biar Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Bagian kita kan kita pengen hidup tenang, betul? Kita pengen hidup nyenyak, hidup tenang, tidur nyenyak gitu, hidup damai. Udah, gak usah ingat-ingat yang membuat kita luka lah. Yang memori kita terbatas saudara, memori kita itu terbatas. Karena itu penuhilah memori kita dengan apa yang baik. Termasuk di dalamnya ketika kita akan tidur, ketika kita akan beristirahat, kita di atas pembaringan, siap menutup mata kita. Biarlah kita ingat sepanjang hari ini, oh Tuhan terima kasih, Tuhan udah tolong saya melewati hari ini. Terima kasih, sepanjang hari ini saya tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan terima kasih buat tempat tinggal yang layak, saya masih boleh tinggal tempat yang layak. Tuhan terima kasih. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri ketika kita mengingat Tuhan. Saya ajak setiap kita sebelum malam ini kita beristirahat, sebelum kita menutup mata, ayo ingatlah Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan pasti yang baik-baik saja kita ingat ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena malam hari ini kami akan beristirahat dan kami diingatkan sebelum kami tidur, kami ada di atas pembaringan kami, yang kami ingat hanyalah Tuhan. Kami merenungkan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang malam kami beristirahat. Sehingga yang kami ingat terakhir ketika kami akan tidur, kami percaya kasih Tuhan akan melawat dan memenuhi hati setiap umat-Mu. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan malam hari ini, ketika kami semua akan beristirahat, kami percaya Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara, Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru dan perlindungan bahkan pemeliharaan ada dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan yang selalu kami ingat tatkala kami akan tertidur lelap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.